Saat ini kita akan belajar bersama-sama sehubungan dengan Teaching Investiture Achievement dan saya akan membawakan pelajaran sehubungan dengan topik ini. Dan sebelumnya saya memperkenalkan nama saya Master Guide Pendeta Rio Sitepu, dan sekarang ini saya sedang melayani di daerah Kalimantan kawasan Timur. Pada saat ini kita akan belajar, dan harapan kita pada saat kita mengikuti topik ini, maka diharapkan kepada seluruh peserta akan memahami kurikulum dan juga tiap tracknya, dan mampu untuk menyusun dan mengimplementasikan rencana penyelesaian seluruh tuntutan kurikulum secara spesifik, kombinasi, dan memodifikasinya sesuai dengan keunikan klub kita masing-masing. Dan cross reference dari pelajaran-pelajaran yang akan kita pelajari ini terdapat dari Pathfinder Club Director Workshop, kemudian resources versi 1.0, dan kemudian investitureachievement.com. Inilah yang bisa kita coba lihat bahan-bahan untuk pelajaran tersebut. Dan kemudian untuk peserta dalam kegiatan ini adalah direktur, kemudian wakil direktur, associate, dari direktur, kemudian associate club Pathfinder, kemudian calon-calon direktur, wakil direktur, dan associate club Pathfinder. Jadi inilah peserta-peserta yang akan mengikuti pelajaran-pelajaran saat ini. Kemudian resources material ini kita bisa lihat dari Investiture Achievement Director Guide, kemudian Investiture Achievement Instructor Help, dan juga Investiture Achievement Record card, record journals, dan record charts. Kita juga bisa lihat di investitureachievement.com, dan yang terakhir kita bisa juga belajar dari Pathfinder Club Handbook ataupun manual. Inilah sumber-sumber material yang menjadi satu hal-hal yang bisa kita pelajari sehubungan dengan material ini. Kita harus kembali pertama kepada tujuan daripada klub Pathfinder. Tujuan klub Pathfinder ini harus kita pahami, dan juga kita harus memahami logo-logo, arti dari logo dari klub Pathfinder. Saudara, ini berbicara tentang warna ya. Di Pathfinder kita bisa melihat ada logo merah, kemudian ada putih, ada biru, kuning, emas, dan selanjutnya. Kalau kita bisa lihat logo warna merah, ini berbicara tentang bagaimana Yesus mengorbankan dirinya bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita bisa lihat referensinya dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dan juga Roma pasal 12 ayat yang pertama. Merah ini menunjukkan bagaimana Yesus yang menjadi manusia, kemudian mati di kayu salib, mengorbankan dirinya untuk keselamatan seluruh manusia, ya, yang percaya kepada Yesus dan mengasihi Yesus. Maka inilah lambang dari merah, yaitu pengorbanan Allah kita, Yesus Kristus. Kemudian kita juga bisa melihat logo warna putih, ini berbicara tentang kemurnian Kristus ya. Kita bisa lihat dalam Wahyu pasal 3 ayat 5, ini berbicara tentang kerinduan untuk hidup yang murni. Sebagaimana Allah telah menunjukkan bagaimana orang Kristen, orang yang percaya kepada Allah, dia harus juga menghidupkan apa yang telah Yesus teladankan. Jadi putih melambangkan bagaimana setiap para Pathfinder, orang yang percaya kepada Tuhan, ya, untuk bisa menjadi teladan melalui kemurnian yang Yesus telah ajarkan kepada setiap orang yang percaya. Kemudian arti logo warna biru juga memiliki arti yang spesifik. Biru ini melambangkan kesetiaan kepada Allah, melambangkan kesetiaan kepada orang tua, dan juga melambangkan kesetiaan kepada gereja. Jadi biru ini melambangkan kesetiaan, ini merefleksikan tabiat Kristus. Jadi logo biru ini memberikan satu lambang atau arti sehubungan dengan bagaimana kita harus menjadi seorang yang setia, tidak hanya kepada orang tua, gereja, terkhusus kepada Allah. Kemudian kita juga bisa melihat ada warna kuning emas. Kuning emas ini merupakan standar dari kualitas yang tinggi. Wahyu 3 ayat yang 18. Jadi untuk membangun tabiat yang kokoh bagi kerajaan surga. Jadi kuning emas ini merupakan standar ya, kualitas yang tinggi dari umat-umat yang Allah yang dipersiapkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga dan kemudian bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya dari Eden kembali ke Eden.
Kemudian kita juga bisa lihat logo ataupun arti dari logo pedang. Ini juga merupakan pedang roh. Jadi pedang roh ini adalah firman Tuhan, Alkitab yang kita baca, terdapat dalam Efesus pasal 6 ayat 17. Ini merupakan satu landasan bagi setiap orang percaya, yaitu firman Allah yang merupakan sumber kebenaran bagi setiap orang yang percaya, kepada seluruh adik-adik yang mengikuti kelas kemajuan, terkhusus juga kepada seluruh kakak-kakak master guide. Kemudian berbicara juga tentang perisai, ini berbicara tentang perlindungan Allah. Kalau kita lihat dalam Alkitab, dalam Kejadian pasal 15 ayat 1, kemudian Efesus pasal 6 ayat yang ke-16, perisai ini didasarkan dari dua ayat ini ya, sehubungan dengan perlindungan Allah, bahwa perisai itu melambangkan bahwa Allah akan selalu menjaga, melindungi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi semua memiliki arti dan lambang. Kemudian kita juga bisa lihat ada segitiga sama sisi. Ini berbicara tentang Trinitas, yaitu oknum kalahan, ada Allah Bapa, kemudian Anak Allah, dan juga Roh Kudus ya. Kalau kita bisa lihat hal ini bisa kita lihat di dalam Alkitab pada saat Yesus dibaptiskan, inilah Anak Allah, kemudian yang memproklamasikan dari surga adalah Allah Bapa yang menyatakan inilah anakku yang kukasihi, dan kemudian Roh Kudus itu turun seperti burung merpati. Jadi ini contoh ya, segitiga ini melambangkan tentang kealahan itu sendiri ya, ada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian ini berbicara juga tentang segitiga pendidikan, berbicara tentang mental, fisik, dan juga spiritual. Kita coba lihat tentang mental, ini berbicara tentang tingkatan kelas dan kepahaman. Kemudian kalau berbicara tentang fisikal, ini berbicara tentang kegiatan-kegiatan di luar ruangannya, seperti berkemah, seperti hiking, dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik. Dan spiritual ini berbicara tentang bagaimana kita bisa mendalami akan Alkitab, kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan kita, sehingga melalui setiap ya para pembina dan juga anak-anak kelas kemajuan terkhusus Pathfinder bisa menjangkau orang-orang yang ada di sekitar, terkhusus orang-orang muda, untuk bisa menjadi orang yang percaya dan kemudian dibawa kepada Yesus. Tujuan dari semua ini adalah membawa orang lain untuk datang kepada Yesus. Berbicara juga tentang segitiga terbalik. Jadi logo ya segitiga terbalik ini artinya adalah prioritas yang Yesus ajarkan ini sangat berbanding terbalik dengan yang diajarkan oleh dunia. Jadi kalau dunia mengajarkan bahwa kesuksesan itu ya itu ditunjukkan melalui apa yang dunia bisa dapatkan di muka bumi ini, tetapi pandangan Alkitab ataupun yang diajarkan oleh Yesus adalah kesuksesan itu, kebahagiaan itu ialah kalau seseorang selalu dekat dengan Tuhan dan bersama dengan Tuhan ya. Alkitab katakan bahwa bersama dengan Tuhan jauh lebih baik dari segala sesuatu yang bisa didapatkan oleh manusia. Sangat berbanding terbalik dengan apa yang diajarkan oleh dunia. Yesus mengajarkan kepada manusia bersama dengan Tuhan adalah hal yang terbaik yang bisa dimiliki oleh setiap manusia. Kemudian kita berbicara tentang tulisan, yaitu ada tulisan Pathfinder Club. Ini merupakan identitas daripada hal itu. Kemudian kita juga bisa coba lihat di dalam Pathfinder Club Ministry Objektif ya. Apa sih ya yang kita harapkan ya? Apa yang kita inginkan? Kalau kita lihat di dalam pelajaran ini ya, tujuan daripada topik ini ialah untuk menolong para remaja, orang muda kita untuk memahami Allah dan mengasihi gerejanya. Kemudian mereka peduli dan menghargai mereka. Jadi ini ya yang menjadi satu tujuan kepada kita semuanya, yaitu untuk menolong para remaja kita, orang muda kita untuk memahami tentang Allah itu, supaya mereka bisa melihat betapa baiknya Allah itu, mereka bisa merasakan bagaimana Allah mengasihi gerejanya dan juga mengasihi setiap orang yang ada di gereja. Kemudian berbicara juga tentang mendorong ya penemuan talenta pribadi ya. Ini berbicara tentang karunia-karunia. Setiap orang memiliki karunia masing-masing, dan di sini kita mendorong orang-orang muda kita ya untuk bisa menggunakan seluruh
karunia ya yang ia miliki untuk bisa digunakan di dalam pelayanan. Ya mungkin seseorang bisa menyanyi, jadi menyanyi itu bisa membawa orang lain datang kepada Tuhan. Kemudian mungkin bisa saja orang lain memiliki karunia-karunia yang lain, ya itu juga bisa digunakan untuk memberitakan akan kebenaran kepada orang lain. Kemudian kita juga bertujuan ya untuk menginspirasi para remaja dan kemudian orang muda untuk menyatakan kasihnya kepada Allah. Artinya adalah bahwa kita sedang mencoba memberikan satu contoh ya untuk menginspirasi orang-orang muda kita sehingga mereka bisa ya menyatakan kasihnya kepada Allah itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari ya. Pada saat mereka berada di gereja, mereka bisa menunjukkan bahwa penghormatan kepada Allah. Pada saat mereka berada di luar gereja, mereka bisa menunjukkan bahwa inilah contoh dari orang-orang Kristen sehingga mereka bisa merasakan merasakan kasih Allah itu dan kemudian mereka bisa menyatakan kepada orang banyak. Kemudian hal yang lain juga yang tidak kalah penting adalah membuat prioritas program klub untuk keselamatan pribadi para remaja dan orang muda. Saudaraku, satu hal yang penting dari pelajaran kita adalah bahwa tujuan utama dari Pathfinder terkhususnya adalah untuk menjadikan semua para Pathfinder itu untuk percaya kepada Tuhan dan mereka siap untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi sebagai master guide, kita harus bisa menolong mereka, kemudian mendorong mereka, menginspirasikan mereka supaya mereka bisa berjalan sesuai dengan kebenaran untuk dipersiapkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi inilah tujuan dari program klub ya. Klub-klub itu harus memperhatikan orang-orang muda yang ada di gereja, memastikan mereka percaya kepada Tuhan dan mereka siap pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan tentunya para master guide harus bisa menjadi contoh ya. Mereka bisa menjadi menginspirasi kepada adik-adik bagaimana cara atau bagaimana menginspirasikan mereka untuk mengasihi Tuhan. Kemudian kita juga belajar tentang membangun kehidupan sehat ya. Jadi kita membangun kehidupan yang sehat dan mengasihi ciptaan Allah melalui kegiatan luar ruangan. Jadi kegiatan-kegiatan Pathfinder ini bertujuan untuk mengajarkan juga tentang kesehatan dan juga menghargai segala sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi ini ya. Jadi kegiatan-kegiatan outdoor itu sering kita laksanakan, tujuannya adalah untuk supaya orang-orang muda kita menyaksikan tentang kebaikan Allah. Suatu ketika saya pernah menaiki gunung yang ada di kampung kami ya di Sumatera Utara di Tanah Karo. Saya naik satu gunung namanya Gunung Sibayak. Pada saat saya berada di atas gunung itu bersama dengan orang-orang muda, saya merasakan bahwa ini adalah ciptaan Tuhan yang sangat unik ya. Saya merasakan bahwa Allah itu begitu besar ya. Allah itu Allah yang pencipta yang luar biasa yang menciptakan alam semesta ini dengan begitu sempurna ya. Sekarang kita bisa melihat walaupun dunia kita penuh dengan dosa, tapi kita bisa melihat bagaimana kesempurnaan itu masih ada di tempat-tempat tertentu. Jadi bagaimana nanti kalau Yesus mengembalikan, memulihkan kejahatan ini ya maksud saya adalah membuat dunia ini kembali sama seperti Taman Eden, maka dunia ini akan penuh dengan apa? Dengan satu keindahan ya, bagaimana kebaikan Allah itu. Jadi membangun kehidupan mengasihi ciptaan Allah. Kemudian mendidik keahlian dan hobi khusus yang membuat hidup lebih berarti ya. Jadi orang-orang muda kita diajarkan untuk memiliki keahlian yang khusus yang bisa digunakan di dalam pelayanan. Mendorong mereka juga untuk memiliki tubuh yang sehat. Ya, kita mengajarkan bahwa tubuh yang sehat ini adalah penting ya, kesehatan itu sangat penting sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak hanya itu saja, kita juga mengajarkan bagaimana untuk menyediakan kesempatan untuk mengembangkan kepemimpinan. Jadi orang-orang muda kita diajar untuk menjadi pemimpin. Ya, ini sangat penting. Pemimpin itu adalah sesuatu yang diciptakan. Oleh sebab itu, maka pemimpin itu perlu dididik, diajar, dan kemudian didorong untuk memiliki kemampuan-kemampuan terkhusus
percaya, setia kepada Tuhan, sehingga pada saat dia menjadi pemimpin, maka dia akan menjadi seorang pemimpin yang takut kepada Tuhan, dan kepemimpinannya itu adalah kepemimpinan yang berdasarkan apa yang Yesus telah teladankan. Kemudian ini berbicara juga tentang pertumbuhan kehidupan yang harmonis ya. Jadi orang-orang muda kita ini harus memiliki fisik yang sehat, kemudian memiliki hubungan sosial dengan siapa saja yang baik, kemudian memiliki intelektual yang tinggi, dan juga memiliki kerohanian yang tinggi tentunya. Kerohanian yang yang selalu menunjukkan bagaimana Yesus di dalam hidupnya, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi inilah ya beberapa hal yang merupakan ya saya bisa katakan tujuan-tujuan dari seorang pembina untuk melatih pathfinder kita agar mereka dapat bertumbuh menjadi seorang yang mengasihi Allah dan kemudian mengasihi manusia. Kemudian ini berbicara tentang Invest Teacher Achievement, ini kurikulum objektif, ini memberikan pengertian kepada pathfinder bahwa mereka dapat dilatih untuk melayani Allah dan menjadi warga negara yang baik di komunitasnya. Jadi inilah ya memberikan pengertian bahwa mereka itu harus bisa melayani Allah dan kemudian menjadi orang yang menjadi berkat di setiap komunitas yang mereka miliki ya. Contohnya di lingkungan masyarakat, seorang pathfinder itu akan menjadi contoh, dia akan memberikan hal-hal yang baik, dia suka melayani di masyarakat, dan kemudian orang akan melihat bagaimana Allah yang hidup di dalam hidupnya. Berbicara juga tentang untuk memperoleh pengertian yang menyeluruh, maka disusun dalam 6 tingkatan kelas. Jadi pathfinder disusun dalam 6 tingkatan kelas. Kalau di sini kita bisa melihat sahabat itu berada di kelas 5, kemudian teman itu berada di kelas 6, penyelidik di kelas 7, perintis di kelas 8, penjelajah di kelas 9, dan pemimpin di kelas 10. Jadi ini adalah tingkatan dari kelas ya. Nanti kita akan coba lihat kelas dan juga umur ya. Kita akan juga bisa melihat nanti. Oke, ini berbicara tentang kurikulum sistematik ya. Ada yang namanya Bloom's taxonomy. Ini adalah seperangkat model hierarki ataupun tingkatan-tingkatan yang digunakan untuk mengelompokkan tujuan pembelajaran. Pendidikan yang kompleks meliputi daripada kognitif, kemudian berbicara tentang efektif, ya kemudian yang terakhir adalah sensori. Ini berbicara tentang pengertian, kemudian perasaan, dan juga penginderaan. Artinya bagaimana seseorang bisa merasakan sesuatu ya di sekitarnya. Kalau kita bisa lihat levelnya ya, ini seperti inilah levelnya ya. Kalau kita lihat di bagan ini berasal dari bawah menuju ke atas. Ya, ini yang pertama adalah pentingnya mengingat ya. Pada saat kita mengingat, setelah itu kita akan masuk kepada tingkatan yang lebih atas, kemudian kita akan memahami apa yang kita telah ingat. Setelah itu kita akan masuk kepada proses yang berikutnya, yaitu melakukan apa yang sudah kita ingat, pahami, dan setelah kita lakukan, maka kita akan menganalisa apa yang setelah kita lakukan. Dan bagian ini juga menunjukkan setelah kita menganalisa, maka kita akan mengevaluasi hal-hal sehubungan dengan apa yang telah kita lakukan. Sesuatu yang merupakan kekuatan dan kemudian sesuatu yang merupakan kelemahan, ini akan menjadi hasil daripada evaluasi kita. Dan yang terakhir adalah berkreasi dan kemudian pengembangan. Ini berbicara tentang bahwa setiap para pathfinder harus bisa berkreasi dan juga mengembangkan sesuatu untuk menjadi yang lebih baik lagi. Oke, jadi ini adalah di slide ini kita bisa melihat ini adalah susunan-susunan ataupun tingkatan-tingkatan dari pathfinder. Kita melihat di sini warna biru yaitu sahabat. Ini merupakan kelas 5 ataupun usia 10 tahun ya, usia 10 tahun dan dia sedang berada di kelas 5. Kelas teman ya berwarna merah, ini ada kelas 6 atau di convert ke usia itu ada di 11 tahun. Kemudian penyelidik warna hijau kelas 7,
usianya 12 tahun, kelas 8 itu perintis, usianya 13 tahun sampai dengan 13 tahun, kemudian penjelajah kelas 9 sampai dengan usia 14 tahun, dan yang terakhir kelas pemimpin, ya sebelum seorang nantinya akan menjadi master guide, menjadi pemimpin utama, maka itu berada di kelas 10 ataupun usia 15 tahun. Jadi inilah tingkatan-tingkatan dari Pathfinder. Saya yakin dan percaya semua kita sudah bisa paham sebelum dengan gambar yang ada di slide yang saya tampilkan. Kemudian selanjutnya berbicara tentang Pathfinder kelas objektif. Kita masuk kepada kelas sahabat yang berwarna biru. Jadi di dalam kelas sahabat ini, maka rangkaian pembelajaran yang akan menolong adalah untuk menjadi sahabat yang lebih baik saat ini dengan sesama dan dengan Allah dan kekekalan. Jadi orang-orang muda kita sedang dididik, diajarkan untuk bisa menjadi seorang sahabat ya yang lebih baik, tidak hanya kepada teman-teman tetapi juga kepada orang lain di sekitar, dan juga terkhusus kepada Allah untuk memiliki kehidupan yang kekal. Selanjutnya kelas berikutnya yaitu teman. Ya, di kelas teman ini rangkaian pembelajaran yang akan memberikan arti yang lebih baik untuk hidup yang bersahabat ya dengan Yesus setiap hari dan setiap jam. Jadi di teman ini memberikan fokus untuk apa? Bisa menjadi lebih baik dan hidup bersahabat. Dan penyelidik berwarna hijau ini berbicara juga tentang menolong seseorang menemukan hal-hal yang baru dan kemudian menyelidiki firman Allah dan hasil ciptaannya. Jadi penyelidik ini merupakan satu rangkaian pembelajaran untuk menemukan sesuatu yang baru ya. Karena orang-orang muda kita adalah orang-orang muda yang cenderung ya, anak-anak kita cenderung yang selalu ingin tahu ya. Jadi kelas penyelidik ini mereka akan menyelidiki tidak hanya saja hasil-hasil ciptaan Tuhan, tapi mereka akan lebih banyak menyelidiki akan firman-firman Tuhan. Untuk perintis, ini rangkaian ini membuka daerah ataupun penemuan baru dalam alam dan dunia kerohanian untuk mempertahankan kebenaran dan kegembiraan alami. Kalau selanjutnya ini penjelajah, ini rangkaian pelajarannya akan lebih menantang dan lebih dalam untuk membangun konsep diri dan gaya hidup Kristiani. Jadi di rangkaian pembelajaran di penjelajah ini mereka ditantang untuk belajar lebih dalam dan kemudian memiliki satu konsep dan kemudian memiliki gaya hidup Kristen sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Kemudian kelas pemimpin ini adalah rangkaian pembelajaran pertumbuhan pribadi, penemuan rohani untuk mempersiapkan diri dalam mengembangkan keahlian kepemimpinan, teknik mempertahankan diri dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi inilah rangkaian-rangkaian dari contoh-contoh ya dari ya di sini tadi kita bisa melihat ya tingkatan-tingkatan kelas dari sahabat, teman, penyelidik, perintis, penjelajah dan pemimpin. Selanjutnya kita masuk kepada teaching aspect ya. Coba kita lihat bersama-sama. Di sini di bagian ini ya, kalau kita lihat di bagian ini ada yang disebut dengan pertumbuhan pribadi, kemudian pertumbuhan rohani, kemudian melayani orang lain. Kita coba masuk satu persatu. Personal growth, ini pertumbuhan pribadi, ini untuk memahami hubungan pribadi bersama dengan Yesus. Ya, bagaimana caranya? Melalui ibadah harian, kemudian melalui belajar Alkitab, dan juga berdoa. Jadi seseorang itu akan bertumbuh bila mana mereka memiliki waktu untuk bersama-sama dengan Allah ya, melalui belajar, meditasi, kemudian berdoa. Ya, ini adalah contoh-contoh seorang bisa bertumbuh secara rohani. Kemudian selanjutnya adalah pertumbuhan rohani. Untuk bertumbuh secara rohani melalui kehidupan yang nyata, ya, tokoh dalam Alkitab dan sejarah kekristenan. Jadi dalam pertumbuhan rohani ini ini berbicara bagaimana kita bertumbuh secara rohani ya melalui kehidupan yang nyata ya, tokoh-tokoh dalam Alkitab dan sejarah kekristenan, belajar bagaimana orang-orang dalam Alkitab bertumbuh bersama dengan Tuhan. Contohnya saya suka selalu mengangkat satu pengalaman seorang hamba Tuhan yang bernama Henokh.
Jadi Henokh dalam Alkitab satu contoh bahwa dia juga sama seperti kita, manusia yang cenderung berbuat kesalahan dan dosa, tapi Henokh memberikan satu contoh, satu teladan kepada setiap orang percaya bahwa bila mana dia selalu bersama dengan Tuhan, dia dapat selalu berjalan bersama dengan Tuhan dan memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan sebagai orang yang percaya. Dan kemudian tujuan yang lain adalah melayani orang lain, ya. Jadi kita juga berharap tidak hanya kita yang akan bertemu dengan Tuhan, tetapi kita juga berharap orang lain juga bisa menemukan keselamatan itu. Untuk memperoleh pengalaman pelayanan yang menggembirakan melalui jangkauan keluar persahabatan, evangelisasi, kegiatan gereja, serta kegiatan-kegiatan komunitas. Jadi ini akan membuat seseorang lebih mencintai Tuhannya, ya. Pada saat kita melayani orang-orang di sekitar kita melalui kegiatan-kegiatan ini, maka tidak saja kita membantu orang lain, tapi sebenarnya, ya, yang terbesar adalah kita mengalami pertumbuhan rohani yang lebih dekat kepada Tuhan. Kemudian menjalin persahabatan, ya. Untuk mempelajari bagaimana menjadi sahabat bagi komunitas dan bagi seluruh umat manusia. Jadi di sini topiknya adalah bagaimana kita bisa menjalin persahabatan dengan orang-orang, terkhusus bersama dengan orang-orang yang di sekitar kita. Berbicara juga ini tentang kesehatan dan kebugaran, ya. Menghidupkan prinsip kesehatan, kebugaran, membagikan kepada orang lain, serta mempraktekkan pertolongan pertama dan prosedur keselamatan. Jadi di dalam health and fitness ini, seseorang akan diajarkan bagaimana bisa mengajarkan tentang hidup yang sehat kepada orang lain untuk mempraktekkan bagaimana cara membantu orang lain. Mungkin ya kita bisa lihat mempraktekkan pertolongan pertama, ya, untuk menolong orang lain. Kemudian penyelidikan alam, ya. Jadi kita pada saat kita berada di alam, kita akan melihat Allah yang menciptakan alam semesta yang dengan sangat baik, ya, dengan sangat sempurna. Mempelajari tentang Allah melalui apa yang kita bisa lihat di lingkungan alam tersebut. Selanjutnya berbicara juga tentang kehidupan luar ataupun ruangan, ya. Jadi mempelajari keahlian luar ataupun ruang, menyelesaikan tantangan luar ataupun ruang, dan kemudian berpartisipasi dalam kegiatan yang ada di luar dan ataupun ruang. Yang selanjutnya adalah memperkaya penghargaan. Jadi mendorong pertumbuhan pribadi dengan menggali minat, mempelajari keahlian baru, serta memperoleh tanda-tanda penghargaan. Jadi ini berbicara tentang bagaimana seseorang terus belajar untuk memperlengkapi dirinya, untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang baru, untuk mendapatkan sesuatu yang berguna untuk mendidik orang-orang muda, ya. Orang-orang muda kita diajarkan untuk bisa menjadi apa? Seseorang yang terus memperkaya dirinya dengan pengetahuan-pengetahuan terkhusus sehubungan dengan firman Tuhan untuk keselamatan setiap manusia. Jadi berbicara juga tentang class requirement by aspect, ya. Ini berbicara tentang pertumbuhan pribadi. Oke, kalau kita lihat di sini, ini berbicara tentang perjanjian, ada peraturan Pathfinder, ada Mars, lambang Pathfinder, tujuan dan moto pemuda Advent. Di sini di bagian ini, saudara bisa melihat tentang tingkatan dari kelas Pathfinder, ya, sehubungan dengan kelas 5-10 tahun. Di kelas sahabat, maka mereka akan banyak berfokus di dalam renungan yang diambil dari kitab Matius. Jadi mereka akan mencoba untuk menciptakan, ya, renungan-renungan singkat untuk ya bisa digunakan dalam pelayanan dan juga menolong orang lain. Di kelas sahabat ini juga mereka diajarkan untuk menghafal, ya. Mereka masih menghafal tentang perjanjian dan peraturan, dan kemudian juga mereka juga harus menghafal Pathfinder. Jadi di kelas sahabat ini mereka banyak diajarkan untuk menghafal ya sehubungan dengan Mars, Pathfinder, dan juga perjanjian dan peraturan. Kemudian di kelas teman juga ini adalah hal-hal yang perlu kita pahami untuk mendidik di kelas teman. Pada saat mereka berada di kelas teman ataupun kelas 6, ini mereka juga diajarkan untuk membuat juga renungan. Jadi setiap kelas mereka diajarkan untuk membuat renungan dengan ya topik-topik yang berbeda ataupun dari buku-buku Alkitab
yang berbeda-beda. Kalau di kelas teman mereka belajar dari kitab Kejadian, dan kemudian di kelas teman ini mereka tidak menghafal, tetapi mereka mencoba untuk memahami sehubungan dengan perjanjian, peraturan, dan juga Mars Pathfinder. Jadi mereka belajar untuk memahami apa yang mereka hafal. Kemudian di kelas penyelidik mereka akan membuat belajar dari renungan dari kitab Kisah Rasul, Rasul Paulus, kisah para Rasul tentang salah contohnya adalah Rasul Paulus berbicara juga tentang perjanjian Pathfinder. Mereka akan membuat satu ilustrasi dan juga tetap belajar juga untuk lambang Pathfinder. Mereka memahami lambang-lambang yang ada di yang telah kita pelajari tadinya. Berikutnya di kelas perintis ini berbicara juga tentang renungan. Ya, di kelas 8 buku yang mereka pelajari adalah kitab Yohanes, kemudian sehubungan dengan peraturan Pathfinder, mereka juga akan sama seperti di kelas penyidik, membuat ilustrasi, dan juga pada saat lambang pemuda Advent, mereka juga akan belajar untuk memahami lambang dari pemuda Advent. Jadi inilah perbedaannya antara penyidik dan perintis. Kemudian kita masuk di penjelajah. Ini kelas 9 ini berbicara juga tentang renungan dari kitab Roma, kitab Roma. Kemudian tujuan pemuda Advent mereka harus hafal, tujuan pemuda Advent juga mereka harus pahami maknanya. Dan yang terakhir yaitu kelas 10 yaitu pemimpin, mereka harus bisa menghafal dari moto pemuda Advent, kemudian memahami makna moto dari pemuda Advent. Jadi inilah pertumbuhan rohani dari setiap tingkatan, dari sahabat sampai pemimpin. Jadi mereka diajarkan untuk menghafal, kemudian memahami, setelah itu ilustrasi, dan kemudian menghafal. Ini yang bisa kita ambil dari topik pertumbuhan pribadi. Selanjutnya kita masuk ke penemuan rohani. Ini ada belajar tentang ayat-ayat dalam Alkitab. Kita bisa lihat di dalam topik ini, kita bisa lihat kitab-kitab Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, kemudian dari setiap tingkatan-tingkatan ini seperti sahabat, mereka belajar dari kitab Perjanjian Baru, kemudian mereka harus mengetahui ayat doa, tabiat, persahabatan, doktrin, dan janji, kemudian mengikuti drama kehidupan Yesus, dan belajar juga tentang sejarah gereja. Di tabel ini kita bisa melihat bahwa setiap kelas itu mempelajari hal-hal yang berbeda dari setiap kelas. Kalau kita lihat tadi di sini, contohnya sahabat itu belajar kitab Perjanjian Baru, teman Perjanjian Lama, penyelidik belajar tentang cara memakai kordansi, artinya bagaimana membuka atau menemukan ayat dalam Alkitab. Kemudian perintis dia belajar untuk program menandai Alkitab. Kemudian penjelajah dia belajar tentang 20 doktrin. Kemudian kesaksian pribadi. Oke, kemudian yang ketiga ini melayani orang lain. Ini teman, orang lanjut usia, dan juga komunitas. Jadi kalau sahabat dia mengetahui cara menjadi teman bagi yang membutuhkan, kemudian mengikuti jangkauan keluar sama dengan teman. Kemudian di kelas teman ini mereka ketahui cara melayani orang yang sudah lanjut usia. Kemudian kalau penyelidik mereka belajar tentang hubungan dengan lingkungan, perintis belajar juga tentang melakukan kegiatan-kegiatan di lingkungan, kemudian penjelajah memahami cara mengidentifikasi kebutuhan yang ada di lingkungan, dan yang kelas terakhir adalah pemimpin memahami tentang manajemen krisis. Ini juga tentang menjalin persahabatan, bagaimana setiap kelas-kelas itu memiliki tujuan masing-masing, aspek-aspek dalam hubungan pertemanan. Contohnya dalam kelas sahabat mereka harus memahami kualitas sahabat yang baik. Kalau di kelas teman mereka belajar tentang pengaruh positif, negatif media sosial. Di kelas penyelidik mereka berdiskusi dan kemudian membuat keputusan. Di kelas perintis mereka belajar tentang Samaria yang baik hati, sehingga mereka juga bisa mencontoh, dan juga penjelajah berpartisipasi dalam pelayanan orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang disabilitas. Kemudian yang kelas pemimpin mereka berdiskusi tentang hal-hal yang bersifat moral,
berbicara tentang masalah pasangan hidup dan sebagainya. Jadi setiap kelas memiliki fokus-fokus ataupun garis besar untuk pelajaran yang mereka hadapi. Sehubungan juga dengan kesehatan ya. Ini ya setiap juga masing-masing memiliki fokus masing-masing. Kalau sahabat mereka belajar tentang makanan bergizi, memahami tanda bahaya, sementara di kelas teman mereka belajar tentang P3K, mereka belajar tentang pertarakan, dan inilah selanjutnya ya. Jadi setiap tingkatan kelas itu memiliki kurikulum ataupun pelajaran-pelajaran yang berbeda dari kelas ke kelas yang lain, sehingga orang-orang muda kita tidak jenuh mengikuti kegiatan ini. Jadi sini kita bisa melihat contohnya ya, saya ambil di sini kalau di kelas sahabat mereka memahami tanda bahaya, kemudian kalau di teman mereka memahami prinsip P3K ya, dan selanjutnya kita bisa lihat di dalam hal ini. Kemudian pendidikan alam juga berbeda ya, memahami kasih Allah melalui alam ya. Jadi sahabat belajar tentang mamalia, kalau teman belajar tentang jejak bintang, kemudian penyelidik berbicara tentang perbintangan ya, ini lebih mendalam lagi. Kemudian kelas perintis mempelajari tentang lumut ataupun kerang, mempelajari kalau penjelajah mempelajari siklus hidup kupu-kupu, dan juga pemimpin mempelajari hal-hal yang sehubungan dengan bebatuan atau mineral. Jadi setiap kelas-kelas kita bisa melihat bahwa mereka memiliki perbedaan-perbedaan tentang pelajaran-pelajaran yang mereka harus pelajari. Ini juga sama seperti ini ya, hidup di alam terbuka ada kemah 1, kemah 2, sampai kemudian kemah 4, dan juga ada belajar memasak di perkemahan. Jadi ada pelajaran-pelajaran yang mereka bisa dapatkan di alam terbuka sehubungan dengan hal tersebut. Kemudian yang ke-8 ini berbicara tentang Honor Enrichment. Ini filosofinya adalah melalui kelas kepahaman para remaja pemuda dituntun mempraktekkan nilai-nilai dan gaya hidup sesuai dengan kepahaman tersebut untuk memperkembangkan pengaruh kekristenan secara sosial, fisik dan spiritual, sehingga mendorong mereka lebih mengasihi pencipta dan meningkatkan pelayanan kepada Allah dan lingkungan. Dan objeknya atau tujuannya adalah untuk menolong orang muda ya, orang remaja meningkatkan pengetahuan tentang kebijaksanaan hidup yang berkenan kepada Allah dan manusia. Jadi inilah tujuannya. Kemudian kita bisa lihat di sini ya, syaratnya adalah memiliki paling tidak memiliki 7 syarat, memiliki minimal 7 tanda kepahaman kelompok yang sama. Ini kita bisa lihat gambar ini. Kemudian minimal ini ada 27 TKK minimal yang direncanakan diperoleh selama mengikuti program Pathfinder. Jadi inilah ya, selama mengikuti kelas Pathfinder ini setidaknya ada 27 tanda kepahaman yang bisa didapatkan. Ini juga ya 48 tanda kepahaman dapat diperoleh sesuai kurikulum. Jadi semua ini bisa didapatkan oleh anak-anak kelas kemajuan kita, khususnya Pathfinder ya. Kemudian tipsnya, ini adalah tips kepada kita pada saat kita melayani orang-orang muda kita di kelas Pathfinder, yaitu tentukan tanggal pembelajaran dan penamatan. Ini hal yang penting. Kemudian buat sesuatu yang membanggakan dan bernilai untuk disimpan, sesuaikan tuntutan dengan kondisi, kemudian pilih instruktur yang tepat, waktu pertemuan kelas kepahaman yang memadai, lakukan pengujian ataupun evaluasi dengan benar, adakan acara khusus untuk penganugerahan tanda kepahaman sesuai dengan jadwal, dan kita harus mendorong peserta kelas memperoleh Master Award. Jadi ini tipsnya ya, bagaimana kita harus memiliki artinya rencana-rencana ke depan pada saat kita melayani di kelas Pathfinder ya. Jadi ini contohnya ya, resources material yang kita bisa miliki, ada yang namanya record card, record journal, ada record cards dan paspornya ya. Oke, inilah contohnya ya, record card yang kita bisa dapatkan di direktur PA, conference ataupun daerah. Ini tujuannya adalah untuk apa? Sebagai bukti tuntutan kelas telah diselesaikan. Jadi pembina telah menandatangani tuntutan yang telah diselesaikan. Kemudian sebagai bukti bahwa kelas tertentu telah diselesaikan, maka direktur PA conference ataupun daerah akan menandatangani buku tersebut. Ini juga record jurnal ya. Jadi satu pelajaran bagi kita, tujuannya adalah menyatakan semua prasyarat tuntutan kelas harus dipenuhi. Kemudian buku kerja
untuk menyelesaikan pertanyaan, kemudian bukti bahwa tuntutan telah diselesaikan, kemudian bukti bahwa ia berhak ditamatkan. Ya, jadi ini tujuan dari buku record journal ini. Kemudian ada juga namanya record charts, ini berbicara tentang memotivasi anak memiliki rasa bangga ya dengan buku ini, karena dia telah menyelesaikan tugasnya. Kemudian sebagai perlengkapan dalam melibatkan peran orang tua, ya, lingkungan mendorong peserta kelas menyelesaikan tugasnya. Dan yang terakhir adalah sebagai bentuk transparansi ya dalam pertimbangan penamatan. Kemudian ini juga paspor ya, ini Pathfinder paspor, buku ini juga penting untuk dimiliki. Ini berbicara tentang ya tanda pengenal anggota klub, ini berbicara juga tentang rekam jejak daripada saat seseorang mengikuti kelas-kelas ini ya. Ini juga untuk kepada kita ya, instruktur, ini director guide, dan ya bagaimana kita memperoleh semua ini. Jadi inilah bagaimana memperoleh record card, record journal, record chart, paspor, instruktur guide, and director guide. Jadi seperti ini. Jadi seorang itu harus terdaftar pada klub setempat, kemudian dia harus membayar iuran dan lain-lain, kemudian koordinasi dengan pembina kelas. Baru setelah itu pengurus klub, dia akan mengorder, membeli kebutuhan klub, kemudian dia membagikan ke anggota-anggota klub dengan bahan-bahan ataupun materi yang disiapkan oleh direktur PA ataupun conference. Kemudian inilah contoh ya bagaimana kita bisa belajar bersama-sama untuk menciptakan satu pelajaran yang bisa membuat orang-orang muda kita untuk mencintai Tuhan. Jadi saya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita dalam mempelajari topik yang telah kita pelajari pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Untuk itu mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada saat ini kami telah mempelajari akan pelajaran-pelajaran yang telah kami pelajari pada saat ini. Biarlah melalui pelajaran ini kami dapat belajar memahami akan cara untuk mendidik orang-orang muda kami untuk mengenal Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, dan kemudian memiliki komitmen untuk selalu bersama dengan Tuhan seumur hidupnya. Gunakan seluruh para master guide untuk dapat bekerja sama untuk membimbing, mendidik orang-orang muda di setiap gereja untuk dipersiapkan menjadi pewaris kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.